Hai semua, kembali lagi di Galeri Tentang Kisah. Di video kali ini kita akan membahas biografi seorang tokoh politik Indonesia, yaitu Ganjar Pranowo. Tapi sebelum itu, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, dari ayah bernama Parmuji Pramudi Wiryo dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Pri Jadi Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi, dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pemberian nama, Pri, kepada 3 saudara Ganjar, lantaran sang ayah 3 kali turun ke medan operasi penumpasan PRRI. Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di Tanah Jawa Mataram zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti, ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun, ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena rasa ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak selalu mengalami kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo. Memasuki SMP, Ganjar dan keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kutoarjo, atau saat ini menjadi SMP Negeri 3 Purworejo. Lulus dari sekolah menengah pertama, ia melanjutkan ke jenjang SLTA di SMA Bob Kri 1 Yogyakarta. Di SMA, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan, atau Dewan Ambalan. Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibu Ganjar membuka warung kelontong, sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan. Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, serta kegiatan pecinta alam, di mana ia pernah melatih untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Sewon, Bantul. Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama 2 semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ganjar juga meraih gelar S2 di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ganjar mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah, dan ia pernah mendemo rektor UGM kala itu, yaitu Kusnadi Harja Sumantri, pada periode tahun 1986 sampai tahun 1990. Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakasa. Kemudian, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra, dan PT Semeru Realindo Inti. Karena keaktifannya di GMNI pada masa kuliah, serta kekagumannya pada Soekarno, Ganjar mengawali karir politiknya dengan menjadi simpatisan PDI. Pada tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi trah Bung Karno. Dalam konflik tersebut Ganjar ikut mendukung Megawati. Meskipun ayahnya adalah seorang polisi, sedangkan kakaknya adalah seorang hakim, di mana pada masa Orba, seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya.
Ganjar awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu tahun 2004, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama, yakni Jacob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan. Ketika menjadi anggota DPR RI pada periode tahun 2004 sampai tahun 2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi 4 yang mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus, atau Panitia Khusus, RUU Partai Politik sebagai Ketua Panitia Khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI. Pada periode pertama ini, ia sempat mengajukan hak angket, atau hak penyelidikan, untuk menyelidiki kasus lelang gula ilegal dengan anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah lebih, bersama dengan Arya Bima, dari PDI Perjuangan, Idealis Mandaci, dari fraksi BPD, dan Joko Edi Abdurrahman, dari fraksi PAN. Selain itu, ia pernah menjadi juru bicara fraksi PDIP di DPR RI dan menyatakan ketidaksetujuan terkait impor besar pada tahun 2006 dengan alasan kondisi pertanian, terutama padi, pada tahun 2005 masih bagus dan hasil produksi padi dan beras pada tahun 2005 masih surplus, atau berlebih. Pada tahun 2008, ia pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Banyuasin, untuk kepentingan pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan. Di periode keduanya sebagai anggota DPR RI, ia ditempatkan pada Komisi 2, yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria. Ia mulai dikenal publik karena menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Senturi, sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selain itu, ia juga terpilih sebagai anggota Tim Pengawas Rekomendasi DPR atas kasus Senturi dari PDI Perjuangan yang terdiri dari 3 mantan anggota Pansus Senturi dan sisanya adalah tokoh senior PDIP. Antara lain Sidarto Danusubroto, Gayus Lumbun, Trimedia Panjaitan, dirinya, dan Hendrawan Supratikno. Pada periode kedua ini, ia lebih dikenal karena vokal terkait kasus dana aliran Bank Senturi dan termasuk ke dalam anggota Panitia Khusus yang selalu memeriksa kasus ini secara hati-hati. Selain kasus Bank Senturi, ia juga sempat menerima jemaat GKI Yasmin yang bermasalah terkait pendirian gereja di Kota Bogor. Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, berpasangan dengan Heru Sujatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau PDIP. Ganjar Heru yang dikenal dengan tagline, "Boten korupsi boten ngapusi", yang berarti tidak korupsi tidak membohongi, keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%. Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2013, oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang. Ia kembali menjadi gubernur Jawa Tengah untuk periode tahun 2018 sampai tahun 2023 dengan perolehan suara sebesar 58,78%. Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Taj Yassin Maimun yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode tahun 2014 sampai tahun 2019 dari fraksi P3, dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3, yaitu Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora. Pada masa kepemimpinannya, Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan produk KUR Mitra 25, dan dikenakan bunga 7% per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2%, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat terendah se-Indonesia dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air, bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Pada 2015,
Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015. Prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat Pemprov Jateng. Sehingga saat ini, budaya parsel lebaran bahkan sudah tak ada lagi di Pemprov Jateng. Selanjutnya, Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara, atau ASN, yang berjumlah lebih dari 40.000 di Pemprov Jateng untuk berzakat, yaitu berdasarkan PP nomor 14 tahun 2014, Inpres nomor 3 tahun 2014, dan imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5%, sehingga dana per bulan yang terkumpul sebesar 1,6 miliar rupiah, yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni, atau RTLH, pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain. Pada 2016, Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana. Targetnya adalah, hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2.204 desa rawan bencana di Jateng sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari, yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, baik pariwisata, hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di bidang kesehatan, Ganjar mencanangkan pembangunan rumah sakit modern bertaraf internasional di Masjid Agung Jawa Tengah. Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, yang ia gagas di awal pemerintahannya. Kebijakan Ganjar lainnya yakni membuat kartu tani. Dalam kartu ini, ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani, tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani sebagai program nasional.